Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi di konten saat ini. Saya akan sedikit mengurai tentang kalimat yang sangat populer di kalangan kita sebagai muslimin, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana banyak rahasia yang sangat berkaitan di kalimat ini, di kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ini, dengan nilai-nilai keilmuan, bahkan termasuk dengan ilmu ketauhidan kita. Secara harfiah makna daripada kalimat ini adalah bahwa seluruh puji itu tetap milik Allah. Allah yang mengurus, yang memiliki seluruh alam. Maksud seluruh puji itu apa? Memuji makhluk kepada makhluk itu tetap milik Allah. Contoh, kita satu saat upama ada yang memuji, maka yakinlah pujian itu tetap milik Allah. Artinya bukan dalam arti kita memiliki sesuatu yang orang lain menjadi memuji kita, bukan. Itu hanya sekedar anugerah daripada Allah yang menakdirkan kita ada sesuatu yang mungkin menjadi orang lain memuji. Nah, selanjutnya ada juga memujinya makhluk kepada Allah. Kita ketika memuji Allah dengan kata-kata upama ya arhamar rahimin, atau memuji dengan kalimah-kalimah lain, maka puji tersebut tetap milik Allah. Bagaimana maksudnya? Andai Allah mau menasibkan kita sebagai orang yang tidak pernah memuji sama sekali kepada Allah, Allah sangat bisa, sangat mampu. Maka ditakdirkannya kita untuk bisa memuji kepada Allah, maka itu adalah hak prerogatif 100% daripada Allah. Dengan berarti ketika kita memuji kepada Allah itu melulu sekedar anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan tenaga kita. Termasuk memujinya Allah kepada Allah dalam Al-Qur'anul Karim, sangat begitu banyak kata-kata pujian Allah Subhanahu wa taala kepada zatnya sendiri. Itu adalah juga milik Allah. Termasuk memujinya Allah kepada makhluknya, seperti memujinya Allah kepada baginda Nabi, itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kalimat ini selanjutnya lafaz Allah disifati dengan kalimat Rabbil Alamin. Artinya Allah yang mengurus seluruh alam. Jadi kita mesti yakin bahwa seluruh jagat raya ini, bahkan nanti juga kalau di antara kita mengalami salah satunya surga dan neraka, itu tetap yang mengurus itu Allah. Jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita menjadi was-was. Yakinlah bahwa kita itu diurus sama Allah. Jangan sama sekali kita merasa punya tenaga sehingga kita lupa tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus, seseorang upama mempunyai tanggungan kewajiban anak, seperti anak 6, 2, 3 gitu. Itu jangan sama sekali dalam hati merasa memiliki. Jangan. Kita, keluarga kita seluruhnya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Jangan terlalu menghiraukan kemampuan diri sendiri. Yakinlah tentang kemampuan kekuasaan Allah. Tugas kita, sekali lagi saya tidak akan bosan, hanya sekedar usaha semampu kita. Dan usaha itu pun tetap harus didasari dengan keyakinan bahwa Allah yang Maha berkuasa. Nah, biasanya ketika seseorang merasa memiliki, merasa punya tenaga, maka timbullah rasa takabur. Nah, ini ketakaburan tersebut sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Apakah kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin itu menandakan seseorang sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa iya, bisa tidak. Maksudnya bagaimana? Kalau dikatakan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin sebagian daripada integral rasa syukur, oke. Tapi tolong diingat, rasa syukur tidak cukup diaplikasikan hanya saja dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena hakikat makna syukur itu menggunakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala digunakan kepada sesuatu yang Allah meridhoi. Maka pada nantinya syukur itu terbagi daripada 3. Syukur bil qalbi, syukur bil lisani, syukur bil arkani. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan berbagai macam anggota badan. Syukur dengan hati adalah menerima, meyakini, dan sungguh benar-benar yakin bahwa seluruh nikmat apapun itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa
mengagungkan Allah dengan kesadaran tadi tersebut. Yaitu hati sepanjang merasa begitu, sepanjang meyakini bahwa seluruh apapun yang dirasakan, nikmat terkecil daripada yang terbesar, termasuk nikmat yang terasa juga yang tidak terasa, itu semata-mata adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun nikmat nantinya akan ditasarrufkan, digunakan dengan keridhaan Allah. Yang dimaksud dengan syukur bil lisan, syukur dengan lisan adalah betul salah satunya bisa diaplikasikan dengan kata-kata alhamdulillahirobbilalamin. Contoh kasus, satu saat kita ada yang memberi bantuan, sementara sebelumnya kita sangat memerlukan bantuan tersebut. Sangat wajar bahwa refleks dari bibir kita mengatakan alhamdulillahirobbilalamin sebagai sinyal daripada hati yang berkeyakinan bahwa pertolongan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syukur bil arkani, artinya syukur dengan anggota badan. Contoh, kita mempunyai sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, contohnya kesehatan. Maka untuk mewujudkan rasa syukur itu, jangan sesekali kesehatan tersebut dipakai kedurhakaan, dipakai kedurjanaan. Maka itu bukan orang bersyukur, termasuk orang kufur, itu kufur terhadap nikmat. Nah, lucunya adalah ada sebagian kita, sahabat kita, yang konon katanya sedang syukuran, tapi ternyata yang katanya konon itu sedang syukuran, tapi ternyata di dalamnya melakukan kemaksiatan, melakukan tidak kebaikan, melakukan kemungkaran. Contoh, ya syukuran dikarenakan menikahkan anaknya, toh ternyata pada faktanya di dalam hajatan tersebut ada kemungkaran, aurat diperlihatkan, tarian erotis dan seterusnya. Maka ini bohong, bukan syukuran itu. Karena hakikat syukur itu justru bukan ditasarrufkan, digunakan nikmat pada hal yang Allah menjadi murka, justru menggunakan mentasarrufkan nikmat daripada Allah kepada hal yang Allah meridhoi. Nah, mungkin ada pertanyaan juga, bolehkah kita menceritakan nikmat? Sangat boleh, bahkan dianjurkan itu. At-tahaddutsu bin ni'mati syukrun wa tarkuha kufrun. Menceritakan nikmat itu adalah syukur. Boleh jadi meninggalkannya, menceritakan nikmat itu menjadi kufur. Nah, ini penjabarannya bagaimana? Kita diperbolehkan menceritakan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kawan kita atau siapapun. Tapi menceritakan tersebut tidak ada dasar rasa takabur, tidak ada dasar rasa mempunyai kelas atau mempunyai kemampuan, tidak. Justru ini diceritakan kepada orang lain sekedar menceritakan begitu agungnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seorang ibu-ibu kemarinnya baru terbeli katakanlah kursi baru, berceritalah kepada tangannya, alhamdulillah saya kemarin terbeli kursi baru. Dalam hatinya meyakini itu adalah nikmat Allah, dan menceritakan kepada kawannya, si ibu ini tidak ada bermaksud takabur, tidak ada bermaksud untuk sombong bahwa dia adalah paling kaya, bahwa dia adalah paling baru kursinya, tidak, tapi melulu menceritakan begitu besar anugerahnya Allah dengan mendatangkan nikmat. Dalam kasus tadi adalah Allah memberi rizki, datangnya kursi baru, model gitulah. Tapi ini awas, hati-hati dalam konteks kita menyikapi orang lain. Tidak boleh kita suudon, tidak boleh kita suudon. Artinya ketika seseorang menceritakan nikmat dia sendiri, kita jangan bilang gini, wah sombong, saya nggak nanya apa-apa, dia bilang beli kursi baru. Tidaklah, jangan begitu. Siapa tahu hatinya betul-betul bercerita itu ingin menceritakan nikmat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus buat kita, justru kita harus hati-hati. Jangan alasan menceritakan nikmat Allah, ternyata dalamnya ini ingin dikatain orang-orang yang punya kelas. Kalau dalam kasus tadi ingin dikatain atau ingin masyhur bahwa orang kaya, ingin diketahui bahwa terbeli kursi baru, sehingga nantinya lahirnya itu justru jadi tes kesombongan. Tidak boleh itu, tidak boleh itu. Nah,
Yang dimaksud dengan tadi bagus dan dianjurkan menceritakan nikmat itu adalah jangan sampai kebalikannya. Bagaimana kebalikannya? Bercerita kepada orang lain selalu bercerita kesusahan. Saya tidak punya beras lah, saya tidak punya uang lah, saya punya masalah mah, yang padahal sebetulnya enggak ngeri-ngeri banget. Nah ini jangan dibiasakan kawan. Jangan dibiasakan. Andai pun kita penuh keoratan, andai pun kita sedang ada dalam kekurangan, sebaiknya selama kita masih bisa hidup, selama kita masih bisa makan, selama kita masih bisa beribadah, maka tidak perlu terlalu banyak bercerita kepada orang lain. Sebaiknya kita tutupi saja, ikhtiar semampu kita. Kenapa? Karena ini akan menjadikan aib, kecuali bangkot dururot. Contoh kita tidak makan selama 1 minggu, tidak minum 1 minggu karena kekurangan banget, yaitu boleh, bahkan wajib kita meminta pertolongan lain. Selain itu tidak dianjurkan seorang mukmin itu menghinakan diri sendiri. Di antaranya itu apa? Di antaranya bercerita dengan menyembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara selalu aja susah, bicara selalu aja permasalahan, yang sebetulnya banyak nikmat Allah yang dia rasakan, cuma ditutupi dengan perasaan dan adat atau karakter yang tadi suka menceritakan kesusahan. Nah itu kurang baiklah bagi seorang mukmin. Jadi sekali lagi para sahabat sekalian, ini intisari daripada ceramah saya yang versi bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Mohon maaf para sahabat. Insya Allah intisari dari pembahasan tadi bahasa Sunda akan sesuai intisarinya dengan konten ini, dengan ini insya Allah samalah ya. Terima kasih para sahabat antar supportnya, dan terus dukung channel ini untuk support. Insya Allah kita akan sama-sama belajar sedikit demi sedikit tentang kebaikan, tentang agama, tentang cara beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.